Hai guys, welcome back to Christian Wijaya Channel. Selamat datang kembali. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat aja, amin. Nah, jadi kali ini aku pengen banget bikin video tentang topik water tray. Apakah aman untuk akar nepenthes? Nah, jadi kebetulan ini ada salah satu subscriber. Aku nggak tahu apakah udah subscribe atau belum, tapi semoga aja kalian semua udah subscribe ya. Jadi di sini ada satu penonton aja yang bertanya tentang, jadi pertanyaannya kayak gini tentang water tray. Jadi ini dari Muhammad Rifki. Nah, jadi pertanyaannya kayak gini, akan aku bacain ya. Kak, apakah metode water tray untuk nepenthes itu aman untuk akar tanaman? Soalnya pernah baca di suatu sumber water tray bisa bikin akar busuk. Nah, jadi ini pertanyaannya. Jadi kalian silahkan aja tulis-tulis pertanyaan semuanya di kolom komentar, nanti akan aku pilih. Nah, pertanyaan yang terpilih akan aku jawab lewat video seperti ini. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini. Nah, jadi ini Muhammad Rifki bertanya tentang metode water tray. Jadi di sini akan aku jelaskan sedikit, plus akan aku bonusin tentang cara pemilihan pot. Jadi ya, kalian pasti udah bosan banget dengernya. Soalnya ini selalu aku ulang-ulang di setiap video aku. Jadi nepenthes itu butuh cahaya matahari dan kelembaban. Tapi dalam hal kelembaban di sini ini tergantung dari jenis nepenthesnya. Karena ada nepenthes yang memang suka media yang agak lembab gitu. Tapi ada juga nepenthes yang suka media bebatuan kayak pumice. Jadi medianya itu harus poros banget. Ada yang cuma pakai sekam bakar, hanya sekam bakar, jadi sekam bakar tok kayak gitulah, pure sekam bakar. Itu nepenthes, ada nepenthes jenis I don't know jenisnya apa, tapi ada nepenthes yang suka media tanam yang seperti itu, yang hanya batu atau sekam bakar aja. Tapi pumice ya, batu apung, jangan pakai batu sembarangan batu. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya tentang metode water tray, jadi selalu aku rekomendasiin untuk nepenthes yang suka lembab, itu kalian bisa berkreasi dengan menyiram tanaman pagi dan sore hari. Itu kalau kalian memiliki waktu yang lumayan santai. Tapi kalau buat kalian yang sibuk, aku menyarankan menggunakan water tray. Nah, sedangkan nepenthes yang suka media poros ini, dia nggak perlu menggunakan water tray. Artinya semakin kering media, dia masih bisa stabil gitu. Beda kalau nepenthes yang suka lembab ini. Yang suka lembab ini begitu media kering, dia otomatis akan mulai kelihatan layu, dan kalau kalian lupa siram itu bisa mati. That's why aku saranin pakai water tray. Jadi water tray itu, sorry ya, itu ada Haruka, jadi biarin aja. Jadi kalau water tray itu fungsinya untuk memberikan suplai air ke tanaman. Nah, tapi sebenarnya apa yang dibaca tadi itu, yang sesuai yang di komen itu, sebenarnya tergantung dari cara penggunaan kalian. Jadi mungkin di akhir video ini aku akan tunjukin, karena aku sendiri menggunakan metode water tray. Nah, kalau pemilihan pot, jadi kalian harus pastikan water tray itu nggak menutupi seluruh bagian. Jadi aku di sini udah siapin, ya jatuh. Wait ya. Nah, jadi di sini aku udah siapin dua pot. Pot yang satu, pot yang bulat biasa, ini diameter sekitar 10 cm. Ini yang pot agak panjang, ini diameter 7 atau 8 cm. Nah, jadi kalau untuk nepenthes biasanya kan kalian mulai dari yang bibit dulu, dari yang kecil, bukan yang langsung besar. Jadi biar kalian bisa tahu karakteristik tanaman kalian. Nah, kalau kalian pakai pot yang seperti ini, pot seperti ini sebenarnya bisa, ini atau ini semuanya bisa. Cuma kalian harus perhatikan lagi, karena nepenthes itu ada beberapa jenis yang akarnya cepat sekali rimbun. Sedangkan ada beberapa jenis lain yang susah berakar. Jadi kalian harus bisa tahu lah jenis nepenthes kalian sebelum kalian beli. Nah, kalau kalian pakai pot seperti ini, water tray-nya itu aku saranin, wait, satu ini disimpan dulu. Jadi kalau kalian pakai pot seperti ini, water tray itu hanya sekitar di bawah sini. Jadi hanya sekitar satu telunjuk atau dua kayak gini, 2 jari lah.
Jangan kalian isi sampai terlalu full, apalagi sampai kayak tenggelam gitu. Jadi kayak potnya itu di sini, airnya sampai di atas sini. No, jangan seperti itu. Itu otomatis akarnya akan busuk karena media udah terlalu basah banget. Nah, jadi kita cukup kasih di bagian bottom aja, di bagian bawah pot, supaya itu fungsinya saat cuaca panas, air yang ada di tray itu bisa menguap. Jadi dari uap itu yang diambil oleh akarnya. Nah, lain ceritanya kalau kalian rendam kayak tadi airnya sampai di sini, itu otomatis akarnya udah kayak apa ya? Udah kayak tahu di situ selalu ada air, jadi otomatis akarnya nggak akan ada pertumbuhan akar baru. Jadi akarnya hanya segitu-gitu saja, dan akarnya nanti akan stuck karena dia udah tahu udah banyak persediaan air. Jadi dia udah nggak memunculkan akar baru. Nah, jadi kalau kalian mau water terapi, saran aku hanya cukup sampai gini. You see guys, hanya sependek ini ya, jangan terlalu banyak airnya, pokoknya hanya sedikit aja. Terus kalau kalian pakai pot yang seperti ini yang pot kotak, ini potnya lebih panjang, tapi di dalamnya juga ada ini. Di bagian bawah ada lubang untuk air. Nah, kalian lihat dia kayak gini. Jadi ini pot yang aku pakai dulu untuk Nepenthes, tapi dia ini karena Nepenthesnya udah semakin besar, jadi aku harus repotting. Nah, ini ada bekas airnya kalau kalian lihat. Nih. Jadi aku taruh water tray itu hanya sebatas inilah. Kalian lihat ya. Nih, cuma sebatas 1 jari. Tuh. Jadi dia itu batasnya hanya benar-benar 1 jari. Ataupun kalau kalian misalnya masih ragu, kalian bisa pakai 2 jari. Tapi 2 jari itu udah maksimal. Tapi kalau kalian jarinya agak gendut kayak jempol aku ini, cukup 1 aja ya. 1 kayak gini. Soalnya masing-masing orang kan jarinya beda. Ada yang gendut, ada yang langsing. Jadi kayak gitu. Jadi satu jari aja kayak gini itu udah cukup untuk water tray selama 1 hari. Nah, kalau kalian ada di cuaca yang lagi musim panas terik, kalian bisa cek lagi sore hari. Biasanya kalau kalian refill water tray pagi, sorenya dia udah kering lagi. Jadi kalian bisa tambah lagi, bisa refill lagi, hanya sebatas 1 jari tadi ya, udah aku tunjukin 1 jari kayak gini. Jadi ini aku pakai memang cuma sedikit sekali. Nah, ada juga solusi yang lain. Kalian misalnya pengen water tray, menggunakan water tray tapi masih takut, masih khawatir akar tanaman kalian itu busuk. Nah, ini aku kasih 1 solusi lagi. Kalau kalian pilih pot ya, misalnya potnya kayak gini atau whatever lah, pot yang ukuran kayak gimana terserah kalian, senyamannya kalian. Jadi yang bagian bawah kita isi dengan bebatuan pumice. Jadi kita pilih pumice yang ukurannya agak besar, yang agak bongkahan gitu, yang memang mirip kayak batu. Kita isi di bawah sini. Jadi di bawah sini kita fill 1/4 dari pot, kita fill pakai batu-batuan. Jadi otomatis akar tanamannya nggak akan sampai ke bawah karena terganjal sama batu itu. Itu adalah cara yang lain, biar airnya nggak langsung bersentuhan dengan akarnya, tapi masih tetap mendapatkan suplai air yang baik. Nah, jadi itu adalah saran-saran aku. Jadi kalau misalnya akarnya busuk, mungkin itu karena potnya dan kapasitas airnya yang diberikan water tray-nya itu udah melebihi. Artinya misalnya kayak yang aku bilang tadi, cuma cukup 1 jari kayak gini. Tapi mungkin orang lain menggunakan metode water tray dengan cara yang salah, eksekusinya salah. Jadi mereka mungkin isi sampai di batas garis ini. Nah, kalau di batas garis ini otomatis akarnya itu juga udah kerendam. Akarnya itu udah terendam dan akhirnya dia akan busuk, guys. Oke. Jadi ini bukan yang salah, bukan yang metode water therapy, tapi bagaimana cara kita mengapply-nya, melakukan mengeksekusinya. Jadi aku bilang cukup kayak gini aja. Ini sekitar 1-2 cm lah, jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kalian pengen juga water therapy, aku saranin airnya secukupnya, jangan terlalu banyak. Intinya tetap dapat lembab aja gitu, cuma cari lembabnya. Jadi kalau kalian isi sampai batas garis ini atau kalian fill airnya sampai ke atas sini, otomatis itu akan goodbye my love. Jadi tanaman kalian itu akan mati akarnya. Nih. Bahkan ada beberapa orang ya, kalau yang memang pengen supaya akarnya itu tetap tetap bagus, mereka bahkan melubangi
pot mereka di samping-samping sini, atau mereka menggunakan net pot net. Kalian tahu ya, pot net artinya pot yang kayak jaring-jaring itu loh. Kalian bisa cari di online shop, itu banyak banget di Shopee atau Tokopedia, itu ada banyak. Jadi mereka menggunakan pot net itu fungsinya apa? Supaya di bagian akar itu tetap dapat udara. Jadi dia nggak terlalu lembab tapi juga nggak terlalu kering, artinya pas gitu. Jadi itu tergantung kalian mau pakai pot yang bagaimana. Nah, jadi nanti aku akan ke kebun besok, soalnya ini aku syuting udah malam, jadi aku akan ke kebun besok dan aku akan tunjukin tray yang aku gunakan. Padahal sebenarnya sebelum-sebelumnya udah ada sih video aku yang aku tunjukin pakai tray gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Kalau kalian memang masih rasa kurang jelas, akan aku tunjukin di video besok di kebun langsung. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau pertanyaan kalian terpilih, aku akan bikin video seperti ini. Nah, jadi ini nepenthes aku kasih tatakan air. Nah, ini potnya seukuran ini dan tatakan airnya hanya seperti ini. Jadi aku syuting dari bawah makanya agak kesulitan. Jadi tatakan airnya cukup sependek ini, jangan terlalu tinggi. Dan juga ada mirabilis yang ini. Dia ini potnya juga udah tersambung sama tatakan air. Jadi bagian bawah sini otomatis adalah tempat penyimpanan air. Nih, bagian bawahnya nggak ada lubang. Nah, jadi lanjut aku akan review lagi di kebun yang satunya lagi. Jadi semuanya pakai tatakan air ya. Kayak yang itu tuh, tatakan airnya nggak terlalu tinggi sih, tapi memang harus seperti itu. Nah, jadi kayak ini adalah nepenthes aku. Dan kebetulan ini lagi gerimis, jadi tanamannya basah. Dan ini tatakan air. Jadi kalau dilihat ini tatakan airnya cukup sependek itu. Jadi jangan terlalu banyak supaya akarnya nggak busuk. Ya, jadi ini nepenthesnya. Ini juga ada tatakan air, semuanya aku kasih tuh. Dan di situ juga ada tatakan air. Nih. Jadi semuanya rata-rata di bagian bawah aku kasih nampan itu. Jadi entah nampannya warna apa, yang pasti mereka selalu aku kasih nampan di bagian bawah supaya dia nggak kekeringan gitu. Jadi tetap aman. Nah, jadi kayak gini ya. Ini ada banyak kantung-kantung cantik. Ada juga yang ini. Jadi kayak gitu ya. Jadi semuanya aku selalu kasih nampan biar dia nggak dehidrasi saat aku lagi sibuk, nggak sempat disiram. Jadi sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Salam dari dunia nepenthes. Bye.